Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, para pemirsa, berikut ini akan dijelaskan lanjutan dari video yang pertama tentang relativitas. Pada video yang pertama telah dibahas tentang transformasi Galileo, kemudian yang kedua tentang transformasi Lorentz, dan yang ketiga tentang teori relativitas khusus. Nah, di dalam bahasan teori relativitas khusus itu konsekuensi dengan adanya ini ada empat hal para pemirsa. Yang pertama adalah tentang dilatasi waktu, kemudian yang kedua tentang konstruksi Lorentz, yang ketiga tentang kesetaraan massa dan energi, dan yang keempat adalah momentum relativistik. Kita akan awali dengan pengertian dilatasi waktu. Akibat pertama dari postulat relativitas khusus itu telah dibahas, yaitu tentang waktu itu bersifat relatif. Ini ditandai dengan adanya fenomena apa yang dinamakan dilatasi waktu. Misalkan tinjau dua kerangka O dan O aksen. Ini yang sebelah kiri O, kemudian yang sebelah kanan O aksen, di mana O aksen ini bergerak dengan kecepatan konstan V sepanjang sumbu X. Jika delta T0 adalah waktu yang diukur oleh pengamat di O yang diam, maka waktu yang diukur oleh pengamat O aksen atau yang bergerak terhadap O adalah delta T sama dengan delta T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi waktu yang diukur oleh pengamat di O aksen yang bergerak itu lebih lama dibandingkan dengan yang di O. Nah, jadi ini digambarkan pesawat yang bergerak, maka waktu yang terukur 1 detik, maka pengamat di bumi yang diem, itu waktu yang terukur lebih besar, yaitu sebesar 1,67 detik, atau lebih lama dibandingkan dengan pengamat yang bergerak. Demikian pengertian dari dilatasi waktu. Kemudian yang kedua adalah tentang konstruksi Lorentz. Akibat kedua dari postulat relativitas khusus adalah terjadinya kontraksi panjang atau kontraksi Lorentz. Jika L0 adalah panjang benda yang diukur oleh pengamat di O, yaitu pengamat yang diam, maka pengamat di O aksen yang bergerak dengan kecepatan V mengukur panjang benda tersebut itu memenuhi persamaan L sama dengan L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana V adalah kecepatan relatif kerangka yang bergerak. Jadi, panjang yang diukur oleh pengamat di O aksen yang bergerak lebih pendek dibandingkan dengan pengamat di O. Jadi, kalau ini digambarkan, misalnya sebuah benda bergerak dengan kecepatan yang orde kecepatan cahaya, maka pengamat yang diam merasakan lebih pendek. Sementara yang bergerak dengan kecepatan relatif V pada kerangka yang bergerak itu terlihat lebih panjang. Berikut adalah contoh soal yang terkait dengan masalah ini, para pemirsa. Soal yang pertama, benda bergerak dengan kelajuan 0,6 C dengan arah sesuai dengan panjang benda. Berapakah penyusutan panjang benda bagi pengamat yang diam? Diketahui V-nya sebesar 0,6 C. Kemudian pertanyaannya adalah L per L0 berapa persen? Nah, dari persamaan konstruksi panjang, L sama dengan L0 kali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana V-nya sama dengan 0,6 C dikuadratkan, jadi C-nya bisa diringkas, maka diperoleh I sama dengan I0 akar 0,64 atau I0 kali 0,8. Nah, jadi besar penyusutan I0 dikurangi 0,8 I0 sama dengan 0,2 I0. Jadi prosentase penyusutannya adalah 0,2 kali 100% atau 20% dari ukuran semula. Soal nomor 2, para pemirsa. Massa diam dari suatu partikel elementer adalah M0. Jika partikel elementer tersebut bergerak dengan kelajuan 0,8 C, berapakah prosentase perubahan massa partikel elementer tersebut?
Jadi diketahui kecepatan relatifnya V sebesar 0,6 C, di mana C kecepatan cahaya. Pertanyaannya adalah perbandingan massa dengan massa diamnya. Berapa persen? Penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, maka massa dibandingkan dengan massa diamnya itu memiliki relasi M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kalau dimasukkan V sama dengan 0,8 C dikuadratkan, akan diperoleh nilai dari M sama dengan M0 per akar 0,36 atau M0 per 0,6. Jadi persentase perubahan massa M per M0 sama dengan 1,67 atau 1/0,6. Demikian para pemirsa terkait dengan perubahan massa terhadap massa diamnya. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, yaitu kesetaraan massa dan energi. Konsekuensi lain yang dapat dilihat adalah adanya hubungan kesetaraan massa dengan energi. Hal ini dapat kita lihat sebagai berikut. Jika M0 adalah massa diam sebuah benda, maka energi total benda tersebut itu dituliskan menjadi E sama dengan M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sementara persamaan energi kinetiknya itu berarti energi total dikurangi dengan energi diam. Atau K sama dengan M0 kuadrat, M0 C kuadrat, maaf, per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikurangi M0 C kuadrat. Nah, V adalah kecepatan relatif benda tersebut. Ini kerangka acuan yang diam, ini kerangka acuan yang bergerak. Jika V sama dengan 0, maka energi kinetiknya juga sama dengan 0, tapi energi totalnya tidak 0 kalau kita masukkan ke persamaan di atas ini, para pemirsa. Inilah yang disebut sebagai energi diam benda atau partikel. Jadi E0 sama dengan M0 C kuadrat, di mana M0 itu adalah massa diam. Jadi sebuah benda massa M0 itu setara dengan energi sebesar M0 C kuadrat, di mana C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ meter per second, sementara M0 adalah massa diam dari partikel. Demikian kesetaraan massa dengan energi. Kemudian yang keempat, para pemirsa, konsekuensi dari relativitas khusus adalah momentum relativistik. Kalau di dalam bahasan fisika klasik atau fisika Newtonian, momentum linier suatu benda itu dituliskan P sama dengan M kali V. Untuk benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka momentum relativistiknya itu diperoleh dengan memperhatikan massa relativistiknya. Jadi dari persamaan P sama dengan M kali V, M-nya ini berubah terhadap kecepatan relatif, jadi M sama dengan M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dikalikan V. Inilah yang dinamakan persamaan momentum relativistik. Baik, para pemirsa, berikut ini gambaran bahwa akibat dari relativistik itu banyak digunakan sebagai film-film science fiction. Nah, ini beberapa contoh film-film yang berdasarkan relativitas. Para pemirsa pernah mendengar judul film yang cukup terkenal pada saat itu, yaitu Back to the Future, di mana seorang mahasiswa dengan profesornya itu membuat atau menciptakan pesawat atau mobil yang bisa bergerak seperti pesawat yang kecepatannya orde kecepatan cahaya. Kemudian ketika sudah bergerak, maka akan masuk ke dimensi waktu yang berbeda. Maka anak ini itu akan masuk ke waktu di mana ayahnya pada saat itu masih remaja. Nah, kemudian bagaimana kisah selengkapnya silahkan dilihat dari film Back to the Future. Ini ada tiga kalau nggak salah ya seri yang terkait dengan film yang menarik ini yang tentang relativistik. Kemudian ada juga belum lama ini ada film yang judulnya Interstellar, yaitu kisah pencarian planet layak huni untuk menyelamatkan peradaban manusia.
Ketika bergerak atau ketika meninggalkan bumi, maka astronot ini meninggalkan seorang anak wanita, anak perempuan yang usianya sekitar 12 sampai 14 tahun. Kemudian ketika melalang buana di angkasa raya, di alam semesta mencari bumi yang bisa ditempati, maka ternyata tidak berhasil, akhirnya balik lagi ke bumi. Nah, ketika balik ke bumi, maka dia ketemu dengan anaknya yang usianya sudah di atas 70 tahun. Sementara pada saat ayahnya meninggalkan, itu usianya sekitar 40 tahun. Nah, itulah relativitas waktu. Kemudian ada juga film tentang Star Trek ya, ini yang bisa masuk ke masa yang akan datang, bisa masuk ke masa yang lalu atau masa peradaban jauh sebelum sekarang. Demikian juga ada film Harry Potter, itu juga ada bagian-bagian yang menyangkut masalah relativistik. Itulah gambaran relativistik yang banyak digunakan untuk film-film science fiction. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Silahkan bisa melihat filmnya secara langsung nanti di kanal YouTube yang lain yang menjelaskan tentang film tersebut. Baik, kita temu dengan video yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.